Om Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Satsat Param Brahma, Tasmai Sri Gurui Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa berkenan melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang budiman, di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 5109 menegaskan Adbe Gatrayani Sudayanti Mana Satyatna Sudayanti Widya Tapabiyam Buddha Atma Budir Jenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan brata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Pemirsa yang terkasih dimanapun Anda berada, baiklah dalam kesempatan dan suasana yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma manusia tak ubahnya sebatang tebu. Pemirsa yang budiman, kalau kita memperhatikan tebu, yaitu penuh dengan kenot, benjolan, istilah Balinya buku-buku, yang sangat katos, yang sangat kaku. Begitulah sesungguhnya hidup ini, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan masalah. Karena itu, kita harus mengatasi kesulitan ini dengan menikmati kebahagiaan dari Tuhan itu sendiri. Pemirsa yang budiman, kalau kita berbicara tebu itu harus dihancurkan terlebih dahulu, digiling, diperas agar manisnya madu itu didapat, sehingga kita temukan gula tebu yang manis dan permanen itu. Begitulah cara kita untuk meraih satu kebahagiaan itu, yaitu dengan menghadapi berbagai macam cobaan, bahkan kesengsaraan itu. Pemirsa yang budiman, saya berikan pemahaman satu contoh, yaitu berbicara tentang emas. Emas itu terlebih dahulu mengalami proses peleburan, dipukuli, sehingga menjadi perhiasan yang sangat menarik. Demikianlah dalam hidup ini, sesungguhnya kita harus mengalami proses peleburan itu. Tentu, yaitu dengan penuh kesabaran. Pemirsa yang budiman, pernah juga saya ungkapkan bahwa ada kisah yang menarik lagi, yaitu seorang tukang kebun. Tiap hari dia mengerjakan, tiap hari dia itu memelihara kebun itu, merabuk, ngasih pupuk, membersihkan. Pas di siang hari, sangat terik sekali, dia duduk di bawah pohon kelapa pada saat itu. Di sanalah dia sendiri tanpa sadar dia berbicara, kenapa nasibku dari hari ke hari
Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahunan aku hanya berkutik dengan kebun ini saja. Dan gaji pun tidak seberapa aku dapatkan. Bagaimana nikmatnya jadi orang besar seperti itu. Rumah mewah, mobil mewah, uang juga serba uang. Itulah yang ada dalam pikiran dan dia lontarkan sendiri pada saat itu. Tiba-tiba di belakang dia itu duduk itu, ada kendi jun yang indah sekali. Seolah-olah suara itu muncul dari kendi itu. Suara itu begini, wahai tukang kebun, hendaknya kau harus bersyukur dalam hidup ini. Tahukah kamu, sebelum aku menjadi sebuah kendi yang indah seperti ini, aku dulu tanah yang dicangkul begitu saja. Setelah itu aku disiram habis-habisan dan aku dibentuk, diinjak sehingga aku berbentuk kendi itu. Dan itu pun aku dijemur habis-habisan. Setelah itu aku dibakar. Berbagai macam kesulitan, penderitaan yang aku alami. Tapi berkat kesabaran itu, sekarang aku menjadi sebuah kendi yang tidak lagi pernah diinjak seperti itu. Karena itu bersyukurlah, sadarlah wahai tukang kebun, jalanilah hidup ini dengan penuh kesabaran. Pemirsa yang budiman, hal ini menggelitik sekali, memberikan satu informasi pemahaman terhadap kita. Kita harus mensabar, menjalani hidup ini dengan penuh bersyukur dan juga penuh kesabaran. Itulah sebabnya di dalam Sarasamudaya 93 Natah Sri Mantara Kinci Danyak Patia Data Praba Nostorita Tata Kesama Sarprawatra Sarprawada, yang artinya bahwa kesimpulan ini, hidup ini, kesabaran hati itu adalah utama. Kesabaran hati itu adalah emas. Kesabaran hati itu adalah permata yang sangat indah. Betapa bahagianya seseorang untuk meraih satu kemuliaan, mampu memerangi hawa nafsu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, sabda Tuhan yang terungkap ini mengajak kita untuk penuh bersabar dalam hidup. Kesabaran hati itu dikatakan adalah merupakan emas. Kesabaran itu adalah permata hati yang sangat indah dan sangat menarik bagi kita semuanya. Contoh-contoh tadi sudah jelas menginspirasi kita untuk mendapatkan manisnya tebu itu melalui proses peleburan, bahkan penghancuran atau penggilingan. Emas pun menjadi indah dan menarik bagi setiap orang, juga tidak luput dari gempuran-gempuran, proses peleburan dan pemukulan yang dibentuk sehingga menjadi yang diinginkan. Begitu juga kendi yang begitu indah, itu pun juga mengalami proses peleburan yang luar biasa. Dicangkul, disiram,
diinjek, dijemur, dibakar, sehingga lengkap proses peleburan itu. Maka daripada itu, pemirsa yang terkasih dimanapun berada, hidup ini sesungguhnya memang penuh dengan kesulitan, tetapi kesabaran hati itu adalah emas untuk mengantarkan kita menuju santi bahagia, ananda, ataupun kedamaian itu sendiri. Dimanapun pemirsa berada, semoga ini dapat menginspirasi kita untuk kita bersabar di dalam hidup ini. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.